Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Wafa ya, biasa dipanggil Ali. Jadi saya adalah perwakilan dari kelompok 1 dan di sini saya akan membahas tentang zaman praaksara, yaitu zaman di mana belum mengenal tulisan gitu. Zaman praaksara ini juga biasa disebut sebagai zaman prasejarah atau juga biasa disebut sebagai zaman nirleka. Yang berarti nir adalah tidak ada dan leka adalah tulisan, jadi tidak ada tulisan. Nah, zaman praaksara ini dibedakan menjadi dua periodisasi. Yang pertama, zaman periodisasi yang berdasarkan geologi, yaitu ilmu yang mempelajari bebatuan. Dan periodisasi berdasarkan arkeologi, ilmu yang mempelajari peninggalan sejarah. Nah, yang periodisasi berdasarkan arkeologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zaman batu, terus yang kedua adalah zaman logam. Nah, di video ini saya akan membahas tentang zaman batu dulu nih. Nah, zaman batu ini dibagi menjadi 4 zaman lagi. Yang pertama ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, sama zaman Megalitikum. Nah, kita langsung masuk aja nih ke zaman yang pertama, yaitu zaman Paleolitikum, atau biasa juga disebut zaman Batu Tua. Nah, zaman ini diperkirakan berlangsung pada sekitar 600.000 tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Pada zaman ini manusia masih hidup berpindah-pindah atau yang biasa disebut sebagai nomaden. Karena manusia masih mengumpulkan makanan dengan cara berburu dan manusia masih belum bisa memproduksi makanan pada zaman Paleolitikum ini. Nah, pada zaman ini juga manusia mengumpulkan makanan hanya dengan cara berburu di hutan, menangkap ikan di sungai, atau mencari makanan yang tersedia di alam aja gitu. Pada zaman Paleolitikum ini juga ditemukan beberapa fosil seperti rahang bawah, gigi taring, geraham atas, dan geraham bawah. Keberadaan zaman Paleolitikum di Indonesia dibuktikan dengan penemuan benda peninggalan berupa alat perkakas di Pacitan dan Ngandong yang ada di Jawa Timur, dan disebut kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, kita masuk ke zaman yang kedua, yaitu zaman Mesolitikum, atau biasa disebut juga ya dengan zaman Batu Madya. Nah, zaman Batu Madya ini diperkirakan ada di sekitaran periode dalam perkembangan teknologi manusia yang berlangsung antara Paleolitikum dan zaman Neolitikum. Jadi di tengah-tengahnya nih. Pada zaman Mesolitikum ini manusia sudah beralih ke metode berburu dan mengumpulkan makanan menjadi metode menghasilkan makanan. Manusia pada zaman ini mulai tanam sederhana gitu, sudah mulai bercocok tanam pada zaman ini. Nah, karena sudah bercocok tanam, manusia mempunyai tempat tinggal yang agak tetap di zaman ini. Nah, manusia pada zaman Mesolitikum ini bertempat tinggal di gua-gua di tebing pantai, atau biasa disebut juga dengan Abri-sous-roches. Nggak tahu lah, nanti editor ya, tolong editin. Abri-sous-roches. Dan tempat tersebut juga ditemukan tumpukan sampah dapur gitu, atau yang biasa disebut juga kekecokran ginger. Tolong editor. Køkkenmøddinger. Nah, alat-alat yang dihasilkan pada zaman Mesolitikum ini juga masih kasar dan masih terbuat dari batu yang kasar. Dan beberapa peninggalan yang ada pada masa ini
seperti tapak batu, alat-alat tulang, flek, Kemendinger, lesung, gerabah, dan periuk. Nah, selain itu juga pada zaman ini manusia sudah bisa menggunakan kerajinan berupa gerabah. Oke, kita udah masuk ke pembahasan yang ketiga nih, yaitu zaman Neolitikum, atau biasa disebut juga zaman batu muda. Nah, pada zaman ini manusia sudah mulai menghasilkan batu yang sudah diasah, yang sudah halus. Nah, zaman ini juga dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini manusia sudah mempunyai peralatan batu yang sudah diasah, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu manusia sudah memiliki pertanian yang menetap, ada peternakan, dan pembuatan tembikar. Nah, manusia juga sudah mempunyai tempat tinggal pada zaman ini, tempat tinggal yang bersifat permanen. Dan zaman ini juga manusia sudah tidak lagi bergantung pada berburu. Nah, karena tidak lagi bergantung dengan cara metode berburu untuk mendapatkan makanan, manusia sudah memproduksi makanan dengan cara yang tadi, yaitu pertanian dan peternakan. Nah, pada zaman ini juga mulai ditemukan perhiasan-perhiasan serta kerajinan dari sampah kerang, bebatuan, serta tanah liat. Nah, kita udah masuk ke pembahasan yang terakhir nih, mengenai zaman praksara pada periode zaman batu. Nah, yang terakhir ini adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, kenapa dinamain ini? Karena pada zaman ini benda-benda terbuat dari batu yang besar. Peralatan-peralatannya terbuat dari batu yang besar. Zaman ini berlangsung sekitar 3.500 hingga 1.000 tahun sebelum Masehi dan merupakan zaman batu yang terakhir, era terakhir. Nah, pada zaman ini manusia sudah menggunakan peralatan-peralatan dengan batuan yang besar. Nah, zaman ini juga sudah mengenal kepercayaan yang animisme. Masyarakat juga udah mengenal teknik bercocok tanam dan beternak. Pada zaman ini juga masyarakat sudah mengenal yang namanya gotong royong. Dan zaman ini juga manusia sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap, sama seperti zaman yang sebelumnya. Nah, peninggalan zaman ini seperti menhir, punden berundak, arca statis, kubur batu, dolmen, sarkofagus, dan arca dinamis. Dan itu tersebar luas di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, zaman Megalitikum sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu zaman Megalitikum tua yang diperkirakan ada pada tahun 2500 sampai 1000 sebelum Masehi, dan Megalitikum muda yang berlangsung sekitar 1000 sampai 100 sebelum Masehi dengan peninggalannya masing-masing. Jadi singkatnya, pada zaman praksara ini dapat disimpulkan nih bahwa sejak zaman Paleolitikum sampai zaman Megalitikum, manusia udah ngembangin teknologi dan keahlian dalam pembuatan alat-alat batu, pemahaman tentang pola musiman dan migrasi binatang, serta kemampuan untuk bercocok tanam dan beternak. Selain itu juga, manusia udah membangun monumen besar
seperti dolmen, lalu menhir yang menunjukkan kepercayaan pada kekuatan selain manusia atau alam roh gitu. Tapi sayangnya masih banyak yang belum diketahui tentang kehidupan manusia pada masa itu dikarenakan sumber-sumbernya yang sulit untuk didapatkan. Namun penelitian arkeologi terus dilakuin nih untuk memperluas pemahaman kita tentang masa praksara ini. Nah, mungkin seperti itu saja pembahasan saya tentang zaman praksara ini, yang lebih khususnya itu zaman batu. Nah, mungkin kalau ada tambahan atau saya ada yang kurang, langsung saja tulis di kolom komentar. Ya,